Biasanya kalau ngajak makan tuh udah pasti lah. Biasanya kalau ya makan enak kan bikin moodnya dia enak ya gitu kan. Biasanya sih ngajak makan. Kalau misalnya nggak ditahan gitu ya, gue bakalan kayak, ih bisa baku hantam gue sama orangnya langsung di tempat. Ya gue ngertiin karena gue sayang dia gitu. Emang nggak ada fakta ilmiahnya kan kalau misalkan nanti potong kuku pas lagi menstruasi itu berbahaya. Misal gue disuruh apa gitu kan, misalkan disuruh minta tolong apa, terus gue jawabannya kayak kurang enak gitu. Tuh bawaannya tuh langsung aja kayak perang multiverse gitu kan ya. Halo teman-teman, nama gue Petra, umur gue 19 tahun. Tahun ini 20. Oke. Halo semuanya, kenalin nama gue Ruth, usia gue saat ini 19 tahun. Halo teman-teman, nama gue Rayhan Revanza, gue sekarang umur 18 tahun ini 19. Halo semuanya, nama aku Karina Aprili, umur aku 20 tahun. Namanya Fadil, usia 26 tahun. Menstruasi yang gue tahu ya semenjak gue belajar di sekolah, yaitu dimana ketika sel telur itu nggak dibuahin sama sel sperma, makanya jadinya alamiah seorang wanita, makanya jadinya PMS. Dapet ya intinya siklus bulanan perempuan lah. Siklus apa namanya? Hormon. Menstruasi itu kalau menurut gue itu yang dialamin setiap wanita setiap bulan ya. Karena kan sel telur yang di dalam rahim itu nggak dibuahin. Jadi dia melebur dan keluar dalam bentuk darah kotor melalui vagina. Menstruasi yang gue tahu itu pastinya dialami hanya untuk cewek aja, jadi cowok nggak ngalamin menstruasi. Dan itu dialami karena adanya kegagalan pembuahan. Jadi kalau misalkan dia lagi tidak dibuahi, maka cewek itu akan menstruasi. Tapi kalau dibuahi namanya hamil gitu sih. Yang gue tahu tentang menstruasi itu siklus haid yang biasa dialamin perempuan. Umumnya sih biasanya mulai startnya tuh dari umur 12 tahun. Cuman itu balik lagi ke hormon orangnya masing-masing lagi. Terus menstruasi itu darah kotor yang biasa dikeluarkan dari vagina. Menurut gue itu benar. Meskipun nggak reaksi orangnya beda-beda ya. Ada yang marahnya bener-bener mood swing banget, ada yang mungkin cuma sekedar diem aja. Tapi itu terjadi karena memang reaksi dari hormon ya. Karena kan kalau lagi menstruasi itu ada melepaskan hormon apa gitu, aku nggak tahu. Tapi itu yang bikin kita jadi mood swing gitu. Bikin mood swing dan jadi beda lah pas dia lagi mens sama sebelum apa lagi nggak mens gitu. Ya kalau based on gue ya, memang tuh biasa ada siklusnya. Kayak misalnya day 1 atau day 2 itu memang lebih sensitif karena gak tau kenapa kayak hormonnya agak naik gitu loh. Biasa kalau pengalaman sih ada banget, ini baru banget jadinya tuh. Aku lagi ngurus event nih, tapi kebetulan orangnya juga ada di sini ya, project manager ya. Jadinya tuh eventnya memang mepet dan kebetulan gue core-nya kan, jadinya ngurusin semua barang-barang itu dan pakai barangnya tuh lumayan banyak. Jadi waktu itu lagi hari pertama itu bener-bener kayak gimana ya, itu emosi tuh sudah di sini gitu loh, dari bawah naik ke atas, udah yang kayak aduh bisa diem gak sih lo, gue capek gitu loh, gue pengen kayak pengen gue giniin gitu kayak gitu, kesel sumpah. Tapi kayak gue menahannya karena ada temen gue menahan gue kayak sabar gitu. Kalau misalnya nggak ditahan gitu ya, gue bakalan kayak bisa baku hantam gue sama orangnya langsung di tempat. Ya aku sendiri sih kalau lagi menstruasi, pramenstruasi pun aku juga ngerasa lebih sensitif. Jadi kalau misalkan ada orang yang mungkin bikin kesel dikit aja, aku kayak udah rasanya tuh pengen marah banget, pengen meledak-ledak gitu rasanya. Itu sih. Sepengalaman gue ya, kalau dari gue hidup ya pasti ada lah. Soalnya kan wanita sendiri kan kalau misalkan PMS kan ya pasti nahan sakit kan ya. Ya gitu sih. Biasanya kalau ngajak makan tuh udah pasti lah. Biasanya kalau ya makan enak kan bikin moodnya dia enak ya gitu kan. Biasanya sih ngajak makan. Ya cuma intinya yang paling utama banyak ngalah aja sih. Yang harus dilakuin ya.
Ya kalau dia mau apa ya yain aja. Toh ini cuma sebulan sekali gitu kan, nggak tiap hari. Jadi udahlah. Ya kalau misalkan gue nge-treat cewek gue sendiri, kalau misalkan lagi menstruasi, pastinya gue bakal lebih pengertian lah ya. Misalkan nanyain dia maunya apa, gitu sih. Yang gue lakuin ke dia adalah gue ngertiin aja sih sebenarnya. Kayak kita ngertiin, karena emang menstruasi kan itu sakit ya, bukan kayak cuma sekedar keluar darah doang, enggak, tapi ada rasa sakit karena kan yang tadi yang sel telurnya dia kayak melebur gitu kan. Jadi emang ada rasa sakit gitu, sakitnya sakit banget. Dan ya gue sebagai cowoknya ya gue sayang, enggak, gue ngertiin karena gue sayang dia gitu. Oke, kalau gue tuh pengennya sih mereka lebih gimana ya, kayak lebih nggak terlalu maksakan. Misalnya kayak gue tahu mereka tahu nih gue lagi dapet, tapi kayak satu sisi mereka kayak memaksakan gitu loh, kayak lo harus kerja gini dan maksudnya gue tahu kerjaan gue itu, tapi maksudnya jangan lu ulang-ulang lagi. Itu yang membuat gue kayak gue kayak malas banget gitu loh, jadinya udah mood gue hancur, lo paksain gitu makin tambah mood gue jadi drop banget. Aku sendiri sih ya kalau lagi menstruasi pengen banget di treat gimana ya, sebenarnya aku orangnya lebih kemudian gitu loh, jadi kadang pengennya A tapi terus juga nggak terlalu pengen A, tiba-tiba ya gitu. Tapi kalau aku sendiri pengen dikasih coklat, jadi coklat itu kan kayak ada dopamin yang bisa bikin senang gitu. Terus pengen kalau misalkan aku lagi kayak tadi contoh, aku lagi nggak pengen ditanya apapun atau mungkin lagi ngerasain bete atau gimana, aku nggak langsung di call atau nggak langsung ditanya kenapa, lebih mungkin ditanyanya kamu mau aku temenin atau butuh waktu sendiri, mungkin lebih kayak gitu sih. Kalau perlakuan dari cewek gue sendiri, pastinya pernah. Semisal gue disuruh apa gitu kan, misalkan disuruh minta tolong apa, terus gue jawabannya kayak kurang enak gitu. Tuh bawaannya tuh langsung aja kayak perang multiverse gitu kan ya. Kayak di perlakuan gak ada, kayak misalnya kayak contoh dimarahin gitu-gitu sih belum pernah ya. Belum pernah gitu, karena juga guanya juga kayak udah jaga jarak duluan gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak udah preventif duluan gitu. Pernah. Kalau kenapanya selama ini yang gue tahu tuh pasti karena sakit rasanya ya. Katakan emang kram apa segala macem gitu loh, sakit yang bikin nahan emosi susah gitu. Tapi pernah sih beberapa kali lah, gue sama cewek gue kan kayak udah 4 tahun lebih gitu, jadi udah sering lah ngadepin dia mens dapet gitu. Ya emosinya emang agak-agak gak bisa dikendaliin sih. Ada. Kalau gue sih sebenarnya paling sering tuh di-treat sama temen, soalnya gue nggak pernah pacaran, jadinya gue bisa di-treat sama temen. Contohnya kayak tadi, dia tuh kadang suka nenangin gue gitu loh, yang kayak kar sabar, kayak itu tuh sudah calming gue banget. Terus somehow ada beberapa orang, contohnya beberapa temen gue tuh ada yang beliin gue makanan atau beliin gue obat gitu loh untuk nenangin sakit perutnya, terus nenangin gue juga. Itu kayak kalau buat gue sih itu spesial dan buat gue happy gitu loh, karena gue dapat treat nih dari temen gue gitu. Kalau gue sih begitu. Puji Tuhannya, aku dulu ya, mungkin pasangan aku yang sebelumnya itu so far so good sih. Kalau misalkan aku lagi haid itu langsung kayak dibeliin coklat atau dikasih Kiranti, mungkin aku suka sorry nyebut merek ya, suka minum jamu lah, jadi buat meredakan nyeri, atau mungkin kayak apa sih, mungkin lebih ke kalau lagi di rumahku itu kayak dibikinin air panas dimasukin ke dalam, aku nggak tahu namanya apa, pokoknya buat perut itu jadi lebih nyaman aja gitu. Minum air dingin. Minum air dingin buat menstruasi nggak lancar. Baru tahu tuh. Kalau dari gue sendiri sih, gue nggak tahu juga ini, makanya baru dengar juga. Gue nggak tahu sih, jujur. Kalau misalkan bisa kayak gitu, tapi gue juga nggak tahu faktanya gimana. Nggak percaya sih, nggak percaya. Kenapa? Nggak tahu sih, kayaknya nggak ngaruh aja deh. Ngaruhnya dari mana gitu.
nggak percaya karena ya cewek-cewek mens aja biasanya ngidemnya cat time kan dingin. Sebenarnya itu ngomongan mak gue juga ya. Soalnya kayak mama gue tuh selalu bilang kayak nggak boleh minum air es, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Banyak lah pokoknya larangannya kan. Cuman kalau yang berdasarkan apa yang gue baca ya, kayaknya tuh air dingin tuh nggak mempengaruhi gitu loh. Karena kan maksudnya saluran kencing dan saluran untuk darah mens keluar itu kan beda. Dan itu nggak mempengaruhi sih kalau menurut gue. Cuman di case orang mungkin beda-beda ya. Kalau di case gue tuh terkadang itu agak mempengaruhi gitu, agak buat perut gue kram gitu kan kalau air dingin. Makanya gue kadang besok kalau lagi dapet tuh jarang banget minum air dingin. Nah, aku juga baru dengar itu belum lama waktu aku SMA. Dan gimana ya, aku selama dari SMP aku udah menstruasi, aku keramas juga fine-fine aja, aku potong kuku juga fine-fine aja, dan emang nggak ada fakta ilmiahnya kan kalau misalkan nanti potong kuku lagi pas lagi menstruasi itu berbahaya atau pas keramas lagi menstruasi itu menyebabkan apa itu nggak ada. Aku juga sempet cari juga waktu aku masih SMA dan nggak ada fakta ilmiah yang bilang itu bahaya sih, setauku ya. Oh, kalau yang nggak boleh gunting kuku gue pernah dengar tuh. Cuma yang keramas baru denger juga. Percaya? 2 hours later. Nggak percaya sih, kayaknya cewek gue sih keramas-keramas aja soalnya. Nggak percaya itu nggak ada hubungannya. So maksudnya aku logik aja ya. Jadi kayak kalau misalnya kukunya di daerah sini mungkin pengaruh. Cuma kalau kan kuku kan di daerah sini ya, kan mens kan sebelah sini. Nggak jauh banget gitu loh, nggak ada hubungan. Jadi menurut aku itu mitos sih. Cuma kalau misalnya emang ada jurnalnya atau emang ada penelitian tentang itu, ya well, oke. Kalau dari gue tahu ya, kalau larangan itu kalau semisal kalian menstruasi tapi naruh kayak buang pembalutnya kayak di tempat yang kayak nggak aman aja gitu kan, katanya bisa bawa kayak setan apa gitu kan, gue taunya sih gitu. Kalau misalkan hal-hal yang tabu dan larangan gitu sih. Kiat-kiat sukses, gila. Intinya jangan, kan kalau lagi menstruasi kan emosi ceweknya, berarti lu jangan jadi cowok, jangan emosi juga. Terus ajak makan yang enak-enak, kayaknya ngaruh buat cewek. Terus sama yang penting ngalah aja sih, harus banyak-banyak ngalah aja, harus ya intinya sabar aja. Ya pastinya pesan gua buat cowok-cowok yang lagi kayak ngalamin hal ceweknya atau nyokapnya yang lagi datang bulan atau apa, ya pasti harus kayak dari hati kalian sendiri lah nge-treat cewek kalian kayak gimana gitu kan. Gimana harus baikin mereka maunya apa, terus habis itu ya tapi ceweknya juga ya jangan gimana-gimana juga gitu kan, maksudnya PMS-nya jangan terlalu parah juga, maksudnya ditanya apa dia ngomongnya cuman kayak ya udah apa mauin gitu doang kan. Nggak enak cowoknya juga udah ngasih pengertian banyak tapi kayak ya ceweknya juga ngomongnya kan juga singkat banget, terus kayak gimana kan kita juga nggak tahu, kita kan nggak bisa baca pikiran juga gitu kan. Iya, beri perhatian ekstra buat temen lagi dapet. Kasian dia guys. Pesan aku, kadang perempuan yang lagi menstruasi itu lagi dalam mode senggol bacok gitu. Jadi mungkin bisa ditanya dulu maunya apa, mau sendiri atau mau ditemenin, atau ya pokoknya jangan langsung tanya dia yang macam-macam. Jadi kalau dia butuh di-treat sesuatu ya udah lakuin. Terus kalau lagi nggak butuh apa-apa ya udah nggak apa-apa, nggak usah diapa-apain, nanti takutnya malah jadi kena omelan atau jadi masalah baru gitu. Menurut gue sih ya belajar mengerti lah, meskipun kayak kadang cowok-cowok suka nggak ngerti ya, kayak cewek apaan sih mens gitu kan, kayak emang sesakit itu kah, lebay gini-gini, overreacting gitu. Tapi menurut gue ya lu coba ngerti aja gitu, kayak karena menurut gue kayak cewek juga nggak pengen juga loh kayak ngerasain sakit kayak gini gitu loh. Mereka juga nggak pengen, siapa sih yang pengen ngerasain sakit gitu. Jadi ya coba mengerti aja, karena kan emang pacar tuh dibutuhkan untuk mengerti.
Berasa kayak kereta punya nenek moyang lu. Oke, menurut aku dari perempuannya dulu ya, aku bisa ngerasain sih, mungkin tuh rasanya sakit banget, jadi gak bisa ditahan lagi, jadi ya mau nggak mau harus tidur, walaupun emang mungkin salah ya kesannya tidur di kereta, dan memang itu nggak boleh karena itu fasilitas umum kan, tapi ya di satu sisi lagi ya kita nggak boleh ngejudge juga si cewek itu, jadi mungkin harusnya cewek itu izin dulu ke petugasnya lah, atau mungkin senderan aja, cari tempat senderan itu juga sebenarnya bisa, jadi nggak harus tiduran. Tapi aku sendiri juga nggak mau menyalahkan perempuan itu karena aku sendiri tahu rasanya, jadi harusnya sesama perempuan itu tidak boleh saling menyalahkan karena memang rasa menstruasi itu sakitnya itu bukan main-main teman-teman, itu sih. Itu yang videoin kan perempuan ya? Tapi yang komen tuh menghujat yang ngerekam atau yang ini sih? Yang ngerekam atau yang tiduran? Yang tiduran juga dihujat ya? Tapi kebanyakan ngerekam. Oh, kalau gue kan cowok ya, jadi gue kan denger cerita-ceritanya, maksudnya dari cewek ya soal lagi mens hari pertama gitu kan sakit ya. Katanya sih yang gue denger cowok pun nggak bakal bisa nahan sakitnya gitu kan. Jadi sih gue sih memaklumi lah kalau dia tiduran kayak gitu ya, kan ya apalagi yang ngerekam cewek gitu, harusnya kan dia ngerti ya kalau itu emang sakit gitu. Emang banyak juga cewek-cewek yang nggak bisa, ya mau jalannya susah gitu kan hari pertama, mau berdiri nggak bisa ya kan. Ya kalau gue cowok sih gitu yang ngelihatnya, ya cowok kan ya gue nggak pernah gitu, terus katanya sakit ya, cowok kan seumur hidup nahan sakit sekali doang, pasti sunat doang gitu kan. Kalau cewek tiap hari, jadi ya udahlah, biarin aja sih harusnya.